Menurut Mas Chandra juga nih, memang investor pasar modal sudah 3 juta gitu. Tetapi kalau persentase itu kan hanya 1,1% gitu. Memang banyak, tapi dibandingkan populasi Indonesia ini masih kecil sekali. Sebenarnya apakah edukasi keuangan di Indonesia ini kurang maksimal gitu ya Mas ya? Ya mungkin ini benar sih kata Mbak Anum gitu ya. Kalau kita compare dengan tetangga gitu ya, Singapura, Malaysia, mungkin jumlah investornya yang di pasar modal mereka pasti lebih banyak dari kita. Apalagi kalau kita berkaca ke negara maju gitu. Nah memang yang jadi problem di kita, bukan problem sih sebenarnya. Mungkin ini butuh kolaborasi yang cukup erat gitu ya. Mungkin dari sisi apetnya, dari sisi regulasinya, sama dari sisi MI-nya gitu ya. Nah ini yang mesti kita kita sama-sama bangun suatu ekosistem yang menarik supaya nih orang-orang dengan gampang dapat melakukan searching atau informasi ya terkait dengan investasi itu seperti apa, kemudian aset-asetnya ada apa aja. Nah ini yang perlu kita sama-sama bangun gitu loh. Karena kalau misalnya MI berjalan sendiri, APAT berjalan sendiri, kemudian OJK berjalan sendiri, end-up-nya ekosistemnya nggak akan terbentuk. Nah dulu kan OJK pernah melakukan namanya SOSEDU, sosialisasi dan edukasi. Dulu pernah kita ikut di Casablanca Mall, kemudian karena pernah ikut lagi itu di Central Park. Jadi mungkin di masa pandemi ini kita mesti pikirin kali ya, gimana supaya bisa branding sama-sama untuk memajukan yang namanya pasar modal Indonesia. Itu sih yang paling penting. Oke, berarti ini sama-sama ya antara pemerintah dan pelaku industri. Ini termasuk juga untuk memberantas gitu. Karena kita kan sering sekali mendengar investasi bodong gitu. Gimana caranya gitu mengajak masyarakat jangan sampai terjebak gitu investasi bodong. Nah, ini kan berarti kayak ada misliterasi ya yang paling penting. Karena kan memang kalau kita grounded ke bawah gitu ya. Ya termasuk mungkin saya pribadi atau mungkin Mbak Hanum kalau dikasih ada satu produk yang bisa ngasih 13%, mungkin secara orang-orang awam yang tidak mengerti resiko dan sebagainya pasti akan lebih tertarik. Apalagi kalau kita ngomong, ini produknya hampir sama lu dengan deposito gitu kan. Which is orang-orang akan berpikir, wah ini sama nih gitu kan, terus aman gitu kan. Nah, yang mesti kita compare adalah, yang mesti kita lakukan edukasi adalah, pada saat suatu produk memberikan return yang outstanding gitu ya, yang menurut saya lebih nggak masuk akal, nah kita mesti cari komparasinya. Contoh kalau misalnya dia bilang setara deposito, ya mungkin deposito mana dulu nih yang bisa ngasih 13% gitu kan. Kemudian kalau dia ngomong ada obligasi loh di dalamnya, nah kita mesti lihat obligasinya apa dulu. Karena kalau kita compare dengan ORI 17 kemarin, itu cuma bisa ngasih 6,4% gross. Nah kalau dia bisa ngasih 12% atau 13%, berarti ada satu obligasi corporate misalnya. Cuma kita compare lagi nih, obligasi corporate aja, yang ratingnya single A gitu ya, itu cuma bisa kasih 10,5 misalnya. Nah kalau dia bisa kasih 12%, berarti ada enhancer di dalamnya dalam bentuk saham. Nah biasanya informasi-informasi kayak tadi, itu nggak dibilang nih, di disclose di depan gitu. Nah ini yang mungkin orang-orang akan jadi salah understanding gitu loh. End-up-nya dia cuma melihat, oh returnnya gede, udah deh saya beli. Tapi nggak kayak gitu melihat, karena believe me, high risk itu high return. Jadi resiko, even though kita duduk sekarang nih, ini beresiko gitu. Artinya kita harus maintain, kita punya resiko diri kita sendiri sebelum kita memutuskan suatu investasi. Oke, itu. Jadi bukan hanya return, tetapi risikonya juga harus diketahui ya oleh para investor ini. Nah, terus kalau menurut Mas Chandra, media literasi mana nih yang cocok? Kan kita ada, kalau yang konvensional ada TV, ada radio, koran gitu. Tapi kan sekarang udah ada sosial media gitu. Apa yang paling efektif gini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat sekarang? Nah, cuman kalau kita lihat ya, setuju sih Pak. Kita lihat beberapa dari Januari sampai Juli lah ya, itu banyak sekali saya lihat ada beberapa baik dari sisi university, baik dari sisi apatnya, baik dari sisi MI-nya juga bekerja sama dengan bank, itu melakukan namanya literasi. Itu medianya menurut saya jadi banyak gitu ya, dia bisa publish di dia punya website,
and then dia masukin ke YouTube, dia masukin ke IG-nya, dia mungkin yang lagi favorit IG kali ya sekarang ya, kemudian dia masukin ke Facebook. Cuma dari seluruh media tersebut memang ada satu media online lagi yang sering kita gunakan adalah misalnya Zoom misalnya. Nah, menurut saya sih yang paling efektif harusnya dari sisi media sosial. Dari media sosial itu mungkin kita bisa pakai IG, kita bisa pakai Facebook gitu ya. Setelah bisa menggiring edukasi tersebut, next-nya harusnya kita melakukan namanya edukasi via Zoom atau via media yang lain. Agar journey-nya akan kelihatan. Contoh misalnya kita publish di IG, bagaimana nih cara mengatur keuangan di masa pandemi gitu kan. Kita blast di IG segala macam, and then end-up-nya terakhir itu kita harus melakukan kontak ke literasi lah dalam media Zoom misalnya seperti itu. Oke, jadi dari yang kalau sosial media kan lebih publik gitu ya, dan kalau Zoom ini lebih fokus gitu ya, fokus gitu. Oke. Jadi ini bisa terserap lebih efektif seperti itu ya, Mas ya? Iya, karena kalau misalnya kita udah publish gitu ya di media sosial, kan kita harus ada tools satu lagi menggiring masanya untuk coba berinteraksi sama kita kan. Oke, benar. Kalau kita cuma media Zoom doang, kemudian dia DM segala macam, mungkin kita pegel kali tangannya ya untuk ngetik ya. Makanya kita harus punya journey yang bisa bilang bahwa setelah kita publish di media sosial, dan kita giring masuk ke dalam satu interaksi online lah, kurang lebih gitu. Oke, berarti itu journey, ada journey-nya ya. Iya, benar. Nah, kemudian kalau melihat tantangan ini yang dihadapi oleh manajer investasi dan juga Apert gitu ya dalam menjual produk reksadana, itu yang paling besar tuh tantangannya apa sih, Mas?